Ya, baik, senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian dalam program Fendi Menyapa. Saya mengulangi bahwa program ini dibuat untuk menjalin komunikasi, kemudian membangun jembatan antara satu dengan yang lain. Program ini akan menjawab banyak kebutuhan yang kita sedang hadapi hari-hari ini. Kita penting sekali harus belajar tentang sikap hati kita. Sikap hati kita akan menentukan bagaimana kita meresponi setiap masalah dan tekanan yang datang dalam hidup kita. Selamat bergabung Semipan dan selamat bergabung Andreas Heri Prianto. Senang sekali bisa melihat bapak-bapak dan ibu-ibu bergabung dengan kami di program ini. Waktu Dover, waktu Amerika sekarang, tempat di mana saya tinggal, jam 7:16 pagi hari. Dan kurang lebih di Indonesia sekitar jam 7 juga ya. Kalau di Ambon mungkin jam 9 malam begitu ya. Ya, baik, selamat bergabung Bung Yosi Tuhehai dan Ibu Ansi Patirane. Dan kemudian Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Oh iya, Shalom Bapak Andreas Heri Prianto. Aduh, dari Lapas Ambon. Oh iya, tolong sampaikan hormat saya kepada Kepala Lapas Ambon dan kemudian sampaikan hormat saya untuk semua para warga binaan yang ada di Lapas Ambon. Satu waktu kita bakalan ketemulah ya. Selamat bergabung Bung Yosi, Shalom Bung Yosi, tolong sampaikan hormat dan salam saya kepada semua keluarga di rumah. Oke. Hari ini kita akan bahas tentang sikap hati yang benar. Sikap kita menentukan cara kita memandang hidup. Sikap hati itu penting. Halo Bapak Tony Tomasoa, senang sekali Bapak Tony. Sampaikan salam hormat saya buat Mama di rumah dan semua keluarga. Dan Ibu Weli Dekwelju, apa kabar Ibu Weli? Tetap semangat. Saya sangat percaya Ibu Weli bahwa dalam kesendirianmu, Tuhan menjadi suami dan penolong. Bahkan Dia menjadi penuntun, Dia menjadi pemimpin dalam kehidupanmu. Tetap setia Ibu Weli, kesetiaanmu tidak akan sia-sia di dalam Tuhan. Oke. Baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya akan lanjutkan. Saya membaca salah satu artikel yang menarik tentang hubungan antara kakek dan cucunya. Dalam artikel itu dijelaskan satu waktu sang kakek bermain dengan cucu-cucunya di rumah. Ketika sang kakek ketiduran, cucu-cucunya datang dan menyapa sang kakek waktu dalam posisi tidur. Apa yang cucu-cucu lakukan buat kakeknya? Mereka meletakkan keju busuk di kumisnya. Sang kakek pun terbangun. Dan dia merasa bahwa kenapa kamar ini jadi bau busuk semua. Dia mencoba melangkah ke dapur. Dan dia memastikan bahwa segalanya baik di sana. Begitu dia masuk, baunya tetap sama. Kemudian dia coba keluar, menghirup udara segar di luar. Dan dia menemukan baunya tetap sama. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, apa yang kita bawa, entah itu positif atau negatif, akan mempengaruhi cara kita melihat dan memandang. Nah, menariknya adalah, kalau Bapak Ibu lihat ya, tepat seperti itulah kehidupan kita. Jika kita terus membawa keju busuk itu dalam sikap kita, seluruh dunia akan berbau busuk. Kalau kita tidak pernah memperbaiki dan
membuat perubahan dengan kehidupan kita, jangan bermimpi dunia meresponi yang baik. Jangan bermimpi untuk saudara bisa mendapatkan hal yang positif dalam perjalanan hidup saudara. Selamat bergabung Bapak Simon Noya, Ibu Anastasia Astrid, selamat bergabung. Dan kemudian selamat bergabung Bapak Genedi. Wow, senang sekali bisa lihat Bapak Ibu semua bergabung. Halo Bapak Abraham Immanuel, senang sekali bisa menyapa Bapak Abraham dan Bapak Simon Noya pagi ini ya. Kalau di Indonesia waktu malam ya. Oke, baik. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, coba kita berpikir bahwa apa yang kita lakukan sekarang itu bisa mempengaruhi orang lain atau tidak. Tergantung sisi positif atau negatif yang kita bawa. Nah, hari ini saudaraku diberkati Tuhan, coba saya akan lihat gini. Coba saudara perhatikan, ada banyak sekali orang-orang yang membangun kehidupannya di tengah-tengah situasi sulit, tapi mereka masih tetap bisa bertahan. Kenapa? Karena mereka memiliki sikap hati yang benar. Selamat bergabung Ibu Magdalena Naris. Senang bisa melihat Ibu Magdalene bisa join dengan kami di program ini. Shalom Ibu Desi Karolus, apa kabar sayang? Sukacita ya. Untuk Pak Ubra Erik, Tuhan memberkati. Tetap semangat, jadilah berkat dimanapun kita berada. Ya. Selamat bergabung juga Ibu Trisha Waisapi Karwur. Ya. Senang sekali bisa lihat Ibu Trisha bisa bergabung dengan kita di program ini. Saya senang sekali bisa menyapa Bapak Ibu sekalian. Dan sekaligus kita bisa saling mendoakan begitu ya. Oke, nah coba saudara lihat bahwa sikap kita menentukan cara kita memandang hidup. Itu paling penting. Ya. Nah, saudaraku yang diberkati, Rasul Paulus pun berjuang mengatasi masa lalunya yang kelam. Ia mengatakan kepada Timotius bahwa ia adalah pemimpin dari para pendosa. Paulus sebelum dia mengenal Tuhan, hari-harinya diwarnai dengan kegelapan. Hari-harinya diwarnai dengan apa, saudaraku? Mengejar kehidupan orang-orang benar pada waktu itu. Pengikut-pengikut jalan Tuhan. Mereka mengejar, Paulus mengejar. Jadi panggilan Paulus sebelum dia mengenal Tuhan adalah menghabisi orang-orang yang hidupnya di jalan yang benar. Nah, saudaraku yang diberkati, menarik. Selamat pagi Ibu Fani di New York. Dan Ibu Yohan Samu-Samu, selamat bergabung. Dan kemudian selamat bergabung Ibu Meilan Simaila. Waduh, senang sekali. Dan selamat bergabung Ibu Mei Kainama. Ibu Ani Lumi, selamat bergabung. Tuhan memberkati, tetap semangat ya. Untuk Ibu Yani Sahetapi, wow, selamat bergabung Ibu Yani, senang sekali bisa lihat Ibu Yani bergabung, Ibu Fani, Ibu Yohan, Ibu Meilan, Tuhan memberkati kita semua. Nah, kembali ke pernyataan saya bahwa Paulus adalah tokoh yang begitu mengerikan pada zaman itu. Tapi bagaimana Tuhan menemukan dia di tengah-tengah keputusannya yang salah. Dan hari ini saya hanya mengingatkan setiap kita bahwa ada banyak sekali keputusan-keputusan hidup kita yang salah. Tapi bukankah Tuhan tidak membuang kita? Bukankah Tuhan punya agenda baru untuk kita? Selalu ingat bahwa ketika keputusan Anda keliru, tidak serta-merta Tuhan membuang Anda. Tuhan pasti punya agenda yang dimana dia harus menggiring saudara sampai saudara mengalami dan mengerti rencana dan panggilan Tuhan. Nah, selamat bergabung Ibu Gerlin Persulesi. Ibu Nona Manuata, halo, selamat malam Ibu Nona, Tuhan memberkati. Nah, ini penting sekali untuk kita mengerti rencana Tuhan. Nah, kembali ke sini saudaraku. Nah, dikatakan di dalam Filipi 3 ayat 13 dan 14 adalah, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan,
Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Menarik untuk kita belajar adalah berhentilah mengingat apa yang sudah lewat. Mulailah melangkah, mulailah mendaki. Saudaraku yang diberkati, satu step perubahan sedikit setiap hari, ketika itu berlangsung lama, akan saudara lihat bagaimana saudara hidup semakin berubah. Jangan buru-buru mau merubah hal yang besar dulu. No, berubahlah dari diri kita sendiri. Jadi gini, sibuklah memperbaiki dirimu. Jangan sibuk memperbaiki orang lain. Mari kita sibuk memperbaiki diri sendiri. Ketika saudara sibuk memperbaiki diri sendiri, tidak ada space atau waktu atau celah untuk saudara masuk dan mengerjakan, bahkan mengungkit serta memperhatikan kelemahan orang lain. Penting untuk kita belajar memperbaiki diri. Mengerjakan apa yang menjadi panggilan Tuhan bagi kita. Kalau kita sibuk memperbaiki diri, saudara sadar atau tidak, orang lain pun waktu melihat kita, mereka diperbaiki tanpa disadari. Coba saudara keluar dari rumah saudara, saudara ketemu tetangga saudara, lalu saudara sapa dia. Selamat pagi, selamat malam, good morning. Nah, ini hal yang apa kabar? Saya jamin saudara akan menemukan jawaban kembali. Coba saudara keluar rumah, lalu saudara tebarkan mukamu yang tidak bersahabat dengan orang lain. Dan saya jamin saudara akan menemukan hal yang sama. Penting untuk saudara memperbaiki sikap hati. Sikap hati yang benar membawa kehidupan nyata di dalam saudara. Dan saudara enak banget menikmati hidup. Hidup itu penting. Nah, coba kembali ke sini dikatakan, aku melupakan apa yang telah di belakangku, kata Paulus dalam Filipi 3 ayat 13 dan 14. Aku melupakan apa yang telah aku lewati. Ya, itu begini. Masa lalumu adalah sejarah. Masa kini adalah anugerah. Dan masa depanmu itu adalah berkat. Nah, kiranya hari ini saudara bisa memutuskan bagaimana hidup saudara mengerti kehendak Allah. Mengertilah rencana Tuhan. Saudara harus tahu dan mengerti bahwa Tuhan tidak pernah curang dengan manusia. Kalau dia curang, dia tidak kirimkan Yesus Kristus. Mari kita mengerti, Tuhan sangat-sangat mengasihi kita. Selamat bergabung Bung Patrick, Steffi Kaya, Ibu Sinta M, apa kabar? Wow, sampaikan salam hormat saya untuk semua keluarga besar di Papua. Papua diberkati, Papua disayang Tuhan, langit terbuka, menurunkan hujan pada musimnya, dan tahun-tahun kehidupan orang Papua diberkati Tuhan, ya. Ibu Nusia Sifat Sulta, salam hormat buat istri dan keluarga di rumah, tetap setia Bung Nus. Untuk Bapak Stelro, Hoki, Tuhan berkati. Belina Sipakoli, apa kabar? Dan apa kabar untuk Bapak Fencung Pilih? Tuhan memberkati, selamat berjuang di dalam Tuhan. Untuk saudara saya, Ais Efruan. Ais, apa kabar Bung Ais? Tuhan memberkati, sampaikan salam hormat saya kepada keluarga yang ada di rumah. Nah, Ibu Merlin Lewarion, apa kabar Ibu Merlin? Tetap setia, salam hormat saya buat Om Polisi di rumah. Tuhan memberkati keluarga besar kepolisian negara Republik Indonesia. Tuhan memberkati semua orang yang melayani untuk menjaga ketertiban negara. Tuhan memberkati semua para militer yang lagi bertugas. Tuhan urapi semua orang-orang yang di mana masyarakatnya bisa tidur dengan nyenyak karena ada orang-orang yang menjaga. Nah, sadarkah saudara bahwa
Tuhan pun menjadi penjaga Israel yang tidak pernah terlelap dan tertidur. Tuhan yang sama pun memakai kepolisian, militer untuk menjaga kenyamanan kita, untuk menjaga keamanan sehingga saudara dan saya bisa nyenyak tidur. Dan ingat baik Bapak Ibu, saya sampaikan pesan ini kepada Bapak Ibu semua, kalau mau tidur, berdoalah buat para TNI Polri, berdoalah untuk semua pemerintahan yang menjaga dan mengawasi berjalannya pemerintahan dan satu negara, sehingga saudara dan saya bisa bernafas begitu lega di sebuah bangsa di mana Tuhan tempatkan saudara, ya. Oke, penting. Oke, Ibu Novi Tomasila, apa kabar Ibu Novi? Senang sekali bisa menyapa Ibu Novi. Saya senang sekali Ibu Novi bisa bergabung di sini. Nah, perhatikan kata ini di dalam Filipi 3 ayat 13. Aku melupakan apa yang telah di belakangku. Saudara, kalau saudara ikuti yang tadi pertama sekali saya cerita tentang bagaimana sang kakek diolesin keju busuk dari sang cucu, dan itu membuat dia membawa kebusukan di mana-mana. Sebenarnya tidak ada yang bau busuk dengan ruangan, dapur, dan semuanya. Tapi bau busuk itu ada di depan hidungnya. Nah, menarik untuk kita tahu adalah kita tidak bisa hidup menyenangkan semua orang. Tapi saudara harus belajar untuk mengerti dan menerima bahwa semua orang itu berbeda. Nah, menariknya adalah kita harus memperbaiki sikap hati kita dalam melihat semua situasi dan kondisi yang ada. Bagaimana saudara bisa menjawab kebutuhan orang, bagaimana saudara bisa menjawab apa yang menjadi pergumulan seseorang. Itu penting. Mulai dari mana? Sikap hati, saudaraku. Nah, hari ini saudaraku, Shalom Ibu Ani Pelupesi, Bung Nus Suripati. Waduh, senang sekali bisa lihat Bapak Ibu semua bergabung dengan kami di sini. Dan salam hormat saya untuk keluarga semua di rumah Bung Nus dan Ibu Ani Pelupesi. Dan sampaikan shalom saya juga kepada Bapak Dias, Ibu Lena Yonadi. Wah, senang sekali, ini sahabat saya yang begitu dekat di hati. Selamat bergabung Ibu Lena, Tuhan memberkati kita selalu ya. Ya, selamat malam Om Nusya Suripati, salam buat istri dan anak-anak ya. Tetap jadi berkat buat anak-anak dan istri. Oke. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, coba saudara lihat ini ya, dikatakan dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Artinya Paulus sedang mengajarkan kita di sini bahwa belajarlah melihat ke depan. Jangan belajar melihat masa lalu. Masa lalu adalah sejarah, hal yang tidak pernah kamu bisa memperbaikinya kembali. Anda cukup menunjukkan kepada antusias hidupmu untuk melihat masa depan dengan cara yang berbeda. Itu penting. Selamat bergabung Ibu Eka. Dan kemudian Bung Leo Kiriweno. Halo Bung Willy, Dewana apa kabar? Saudara laki-lakiku Bung Willy, sampaikan hormat saya untuk istri dan keluarga di rumah. Tetap setia, andalkan Tuhan, hidupi Yesus, raih keberhasilan ya. Oke. Nah, coba saudara lihat ini dikatakan bahwa Paulus mengajarkan kita untuk melupakan apa yang sudah lewat. Selamat bergabung Ibu Albert Eli Maliombo. Aduh, saya senang sekali. Oma Eli, tolong sampaikan hormat saya buat Bapak Abe dan Usiola yang ada di rumah. Dan juga Gilbert ya. Oke. Tuhan memberkati, sukacita keluarga Maliombo. Tuhan urapi dan membuat segala sesuatu yang dikerjakan keluarga Maliombo diberkati Tuhan. Shalom saudara laki-lakiku Henry Yoris. Senang sekali bisa ketemu dengan Bung Henry lagi. Bung Henry, saya cuma kasih pesan ulang. Beta sampai di Ambon, ikan harus ada di rumah ya. Oke, senang sekali. Nah, selamat bergabung juga untuk Koko Sony Lengkong. Tuhan berkati Koko, tetap panjang umur, tetap sehat selalu. Dan sekaligus saya mau menyapa kepada Bapak Ibu yang mungkin di bulan Februari ini, itu yang katanya orang-orang sih, katanya itu bulan kasih sayang. Tapi buat saya sih bukan cuma bulan kasih sayang ya, tapi setiap bulan itu adalah bulan kasih sayang gitu. Nah, oke. Jadi kepada semua yang berhari ulang tahun di bulan Februari ini,
Tuhan memberkati kita semua, panjang umur, sehat selalu, dan jangan lupa mengisi hari-hari hidupmu dengan kebenaran, ya. Kembali ke sini. Oke. Hey Ibu Nei Dekwelju, apa kabar? Shalom Ibu Nei, Tuhan memberkati, ya. Saya menyampaikan salam hormat saya buat Ibu Esti Sahureka. Senang sekali bisa bergabung Ibu Esti. Wow, Ibu Esti luar biasa sekali. Tuhan memberkati Ibu Esti. Dan tolong sampaikan rasa hormat saya dan kekaguman saya kepada keluarga besar Sahureka dan keluarga besar Sakli Resi, ya. Kemudian selamat bergabung Bapak Pendeta Peter Tauran dari Papua. Wow, Tuhan memberkati Pak Peter Tauran, ya. Tuhan membuat orang-orang Papua semakin hari semakin diberkati Tuhan. Laut Papua diberkati, gunung-gunung Papua diberkati, tanah Papua diberkati, ya. Kemudian selamat bergabung Ibu Dian. Ibu Dian Victory. Wow, Ibu Dian Victory. Wow, senang sekali, ya, bisa bergabung dan bisa menyapa Ibu Dian. Nah, halo Nona Manis, Ibu Like Persulesi. Aduh, kalau Ibu Like sudah bergabung di program ini, maka dunia semuanya bakalan aman, ya. Aman. Karena Pendeta Fendi punya bodyguard sudah bergabung di program ini. Oke, baik, kembali ke sini saudaraku, ya. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, coba saudara perhatikan kata ini di dalam Filipi 3 tadi. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Target kita adalah menikmati hadiah yang dijanjikan Tuhan. Yaitu apa? Panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Mengertilah bahwa kehendak Allah adalah kita mengerjakan panggilan Tuhan. Saudara dan saya akan tetap sama seperti ini. Kita akan terus mengerjakan agenda Tuhan. Kita akan terus mengerjakan apa yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan kita. Ya. Nah, setiap kita bertanggung jawab atas cara kita memandang hidup. Alkitab berkata, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Bersikap positiflah dengan semua orang. Bersikap menjawab kebutuhan orang. Gitu. Kalau ada, saya senang sekali beberapa kali kami mengunjungi tokoh-tokoh di ya semacam tokoh gitu di Amerika ini. Kalau kami bertanya kepada salah satu toko yang kami masuk, adakah barang yang kamu jual seperti ini? Mereka bilang, oh ya, kita pernah jual dan stoknya lagi habis. Menarik dari perkataan mereka adalah, bisakah Anda pergi ke toko di bagian sebelah sana? Karena toko itu menjual barang yang sama. Nah, saudara dengar baik, tidak semua orang memiliki hati yang besar untuk mempromosi toko lain. Saudara, itu sebabnya saya mau kasih tahu buat saudara dan saya pun harus bersikap hati yang besar untuk bisa melihat orang lain berhasil. Keberhasilan seseorang adalah nilai untuk kita bisa menghargai orang lain. Nah gini. Kalau Anda dan saya bisa menerima sikap, maksudnya mengubah sikap hati kita, saudara akan tahu bagaimana meresponi keberhasilan orang lain. Itu penting. Nah, selamat datang, selamat bergabung Bapak Raymond Oi. Senang sekali bisa melihat Bapak Raymond bergabung. Dan selamat bergabung istriku. Dan selamat bergabung Bung David. Tuhan memberkati. Dan selamat bergabung juga Ibu Oci Wali-Wali. Aduh Ibu Oci, selamat bergabung. Tuhan memberkati Ibu Oci. Ibu Oci bekerja dari rumah, ya. Oke, selamat bergabung. Senang sekali bisa lihat Ibu Oci bergabung bersama dengan kita hari ini. Tuhan memberkati. Tetap semangat buat Bapak Ibu semua. Nah, Ibu Emma, Natalia, apa kabar sayangku? Tuhan memberkati. Satu kata saja, I love you, gitu. Oke, mari kita kembali ke sini. Dikatakan sikap dan tindakan kita terhadap hidup turut menentukan apa yang akan menimpa kita. Saya ulangi kata ini. Sikap dan tindakan kita terhadap hidup turut menentukan apa yang akan menimpa kita.
Itu penting. Itu penting banget. Nah, saya menyapa dulu saudara perempuan saya yang cantik, Ibu Futuembun Vera. Bagaimana kabar sayangku? Tuhan memberkati, tetap jaga kesehatan, dan selalu berbicara yang positif kepada semua orang. Dan selamat bergabung Bapak Pendeta Bincar Aritonang. Senang sekali bisa melihat Bapak Bincar Aritonang bergabung di program ini. Tuhan memberkati Pak Bincar. Tetap semangat Pak Bincar. Dan sukacita Yesus menjadi bagian hidup kita semua. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, coba saudara mikir ini. Kita tidak mungkin bisa memikirkan jumlah pekerjaan yang hilang, ya toh? Atau jumlah promosi yang terlepas, jumlah penjualan yang gagal, dan jumlah pernikahan yang hancur karena sikap buruk. Saudara, berapa banyak pernikahan, pekerjaan, promosi, dia hilang begitu saja disebabkan karena sikap kita yang buruk. Sikap hati yang benar menentukan keberhasilan seseorang. Nah, sekali lagi saya mau kasih tahu buat saudara, perhatikan ini saudara. Anda dan saya harus berdiri bersama dengan orang-orang yang berpikir positif. Anda dan saya harus berdiri dengan orang-orang yang bertindak positif. Berdirilah dengan orang-orang. Hadirkan orang-orang yang mendiskusikan kehidupan secara positif. Karena ketika saudara dan saya, seperti kemarin-kemarin saya bicara dengan, kalau nggak salah, Fendi menyapa episode yang ketiga itu, saya kan bilang buat saudara bahwa tunjukkan kepada saya buku apa yang Anda baca. Saya akan tunjukkan ke mana masa depanmu berakhir. Tunjukkan sahabat terdekatmu. Dan saya akan tunjukkan masa depanmu berakhir di mana. Mengertilah bahwa tidak semua orang datang dalam kehidupanmu itu akan mempengaruhi atau membawa kehidupan yang positif. Ada orang yang datang untuk mengambil keuntungan dan kemudian dia pergi. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu ini penting banget untuk kita belajar di sini. Nah, saya menyapa dulu beberapa teman-teman yang sudah bergabung. Tetap semangat Bapak Riko Lilievna ya. Bapak Riko, salam hormat saya buat istri dan keluarga di sana. Dan kemudian Ibu Jenny Salamor. Apa kabar Ibu Jenny? Salam buat Om Polisi di rumah ya, Ibu Jenny, dan Bapak Karel Halamuri. Aduh, senang sekali lihat Bapak Karel ada di sini. Nah, oke. Ya, Ibu Vera yang cantik dan yang luar biasa, Tuhan memberkati. Nah, selamat bergabung Bapak Dadan Su, Bapak Pendeta yang luar biasa di Kalimantan. Tuhan pakai Anda untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Selamat bergabung juga Ibu Berlin, Bung Berlin Lohana Pesi. Aduh, tolong sampaikan salam buat keluarga yang ada di rumah. Dan Ibu Elina Lopuha, sampaikan salam juga buat keluarga yang ada di rumah. Ibu Elina, salam hormat buat suami tercinta dan seluruh keluarga yang ada di rumah. Oke, baik saudaraku yang diberkati, kembali ke sini saudaraku. Hampir setiap hari kita lihat bagaimana orang-orang merusak sebuah hubungan. Itu paling penting, saudara. Pentingnya apa? Bagaimana saudara memperbaiki apa yang sudah rusak, itu butuh waktu yang begitu lama. Tapi hari ini, saudaraku, saya cuma mengingatkan setiap kita. Saya mau mengingatkan setiap kita. Tukar bacaan kamu. Nah, pilih sahabat yang positif. Sebab dengan Anda dan saya coba memilih teman yang tepat, saudara bakalan jadi orang yang tepat dalam waktu yang tepat. Nah, jangan terganggu dengan orang-orang yang negatif. Karena mereka sedang belum menemukan yang tepat saja. Tapi justru bagian sikap hati kita adalah mendoakan mereka. Selamat pagi Ibu Titi Was, Tuhan memberkati. Tetap semangat Ibu Titi. Wow, luar biasa. Senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu semua pagi ini. Ibu Bapak Teis Pikauli, apa kabar Bapak Teis? Tetap jaga kesehatan Bapak Teis. Tuhan pakai Bapak Teis senantiasa dan selalu diberkati Tuhan ya. Di tengah-tengah situasi pandemi kayak begini, mari kita terus memperkuat kehidupan kita. Mari kita terus mempertajam kapasitas kita di dalam Tuhan ya.
Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, kita sering nonton kebencian, dunia seperti menolak kita, bla 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 dan sebagainya. Bisakah saudara dan saya untuk melihat segala sesuatu dari sisi yang positif? Karena sisi positif saudara akan menularkan kehidupan positif juga. Sikap hati yang benar itu penting ya. Nah, coba mari kita belajar yang satu ini saudaraku. Tadi saya katakan bahwa Paulus mengajarkan jemaat di Filipi untuk bersikaplah melihat masa depan. Masa depan itu menentukan kehidupan kita. Dan selamat bergabung Ibu Wei Simatau. Aduh, Ibu Wei ini pagi-pagi lagi. Kan tadi pagi suamimu sudah menyapamu sayang ya. Oke, Ibu Maikelin Alphonse, apa kabar Ibu Lisa? Aduh, senang sekali bisa lihat Ibu Lisa bergabung. Selamat bergabung Ibu Lucy Lisa Pali. Ibu Bapak Robi Tuhumuri, selamat bergabung. Bapak Raymond Selano dan Ibu Sahertian Sayane. Aduh, senang sekali lihat Ibu Sahertian bergabung di pagi ini. Oke, nah coba saudara lihat ini bahwa sikap kita menentukan berkat yang datang atau tidak. Nah, penting untuk kita. Coba saudara lihat ini, Alkitab mengatakan bahwa Amsal 4 ayat 20-21. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu. Amsal 4 ayat 20 dan 21. Nah, coba saudara lihat. Penting untuk kita. Kita ini adalah anak-anak. Kita perlu perhatikan perkataan Tuhan. Perkataan Tuhanlah yang mengarahkan Anda kepada hidup yang sehat. Kenapa kita begitu gampang sekali mengikuti perkataan manusia? Karena kita tidak memiliki perkataan Tuhan. Kita membangun hidup kita di atas opini orang, itu yang salah. Kita seharusnya membangun hidup kita, masa depan kita, dan sikap kita di atas firman Allah. Hiduplah di dalam agenda Tuhan, hiduplah di dalam perkataan Tuhan. Nah, pertanyaannya gini, masih ingatkah saudara salah satu contoh yang begitu luar biasa di dalam 1 Samuel 16 ayat 7 berkata bahwa tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Pertanyaannya adalah, dengar baik, Tuhan melihat hati. Manusia melihat sikap dan kelakuanmu. Tindakan kita harus mengekspresikan sikap hati kita. Sikap hati kita harus dibaca oleh orang lain lewat perbuatan baik kita. Nah, perhatikan. Yakobus mengatakan iman tanpa perbuatan adalah hakikatnya mati. Orang yang memiliki iman adalah orang yang memanifestasikan perbuatan Tuhan dalam kehidupan hari-hari. Jangan berkata kepada saya bahwa saya mengasihi istri saya, tapi di rumah Anda tidak bersikap seperti seorang suami. Nah, hari ini saudaraku yang diberkati Tuhan, hey, selamat bergabung Bapak Latumahina Leksi. Aduh, haleluya, sikap hati yang benar ini kata-kata yang mahal. Aduh, thank you Bung Leksi. Anastasia Tentua, apa kabar Ibu Anastasia? Tuhan memberkati, tetap semangat, panjang umur, sehat selalu ya. Oke, nah. Janganlah pandang parasnya, artinya Tuhan sedang bicara kepada Nabi Samuel. Dengar baik saya kasih tahu. Nabi pun bisa keliru. Hamba Tuhan pun bisa keliru. Tapi mari saya beritahu, sikap hati yang dimanifestasikan dalam perbuatan yang benar tidak akan pernah keliru. Seseorang pernah mengatakan kepadaku bahwa aku tidak ingin dengarkan khotbahmu, tapi aku ingin dengarkan sikap hatimu. Aku ingin dengarkan perbuatanmu. Itu yang orang lagi nonton dari kita. Nah, kemudian orang banyak begitu dengan sinis. Ngapain ke gereja? Hah? Ngapain jadi seorang Kristen? Buktinya orang Kristen semua amburadul. Siapa bilang semua orang Kristen amburadul? No. Anda salah.
Mungkin saja Anda ketemu dengan salah satu dari kita, lalu kemudian saudara mengeneralisir semuanya menjadi kacau. No, dengar baik, saya mau kasih tahu. Orang Kristen, orang percaya yang hidupnya benar, dia tidak akan memberi waktu dan space-nya untuk kejahatan masuk dan mendudukinya. Nah, pikirkan ini baik-baik. Ada orang yang berkata bahwa saya rajin ke gereja, tapi hidup juga nggak berubah. Justru lebih parah, Anda yang tidak pernah ke gereja, hidup masih tetap sama. Sama, saudaraku. Mari saya kasih tahu buat saudara, mari kita belajar untuk melihat bahwa perbuatan saudara itu menentukan sikap hatimu. Gitu. Nah, 1 Samuel 16. Halo, apa kabar Bung Charles Belen? Wah, Bung Charles Belen ini memang luar biasa ya. Oke. 1 Samuel 16 ayat 7. Ketika Nabi Samuel masuk ke rumah Isai, ayahnya Daud, hendak menemukan seorang yang akan melanjutkan kepemimpinan Saul karena Saul gagal mentaati Tuhan. Nah, dengar saya kasih tahu buat saudara, ketidaktaatan mendatangkan promosi gugur. Ketidaktaatan mendatangkan yang namanya berkat pergi dari kehidupanmu. Nah, selamat malam Bung Charles. Salam buat istri dan keluarga di rumah. Tetap semangat Bung Charles. Pesan saya cuma satu. Jangan lupa hitung duit baik-baik ya. Oke, shalom Bung Charles. Oke. Nah, coba lihat di sini. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Berapa banyak dari kita tertipu? Iya tak? Nah, tapi mari saya mau mengajar. Alkitab mengajarkan kita bahwa Tuhan melihat hati. Manusia melihat perbuatan. Nah, hari ini kalau Anda benar-benar seorang yang mencintai Tuhan, seharusnya perbuatan kamu, perbuatan kita menunjukkan sikap hati yang benar. Saya ketemu begitu banyak sekali dengan orang-orang yang tidak memiliki sikap hati yang enak begitu. Nah, mereka, tapi disitulah saya belajar bagaimana memanifestasikan sikap hati yang benar, ya. Ibu Foni Herawati, teman jogging. Aduh, selamat sukacita, Tuhan berkati Ibu Foni. Selamat bergabung Ibu Fali Daryanti. Aduh, senang sekali Ibu Fali bisa bergabung. Lalu selamat bergabung Bung Semi Odang Tuhehai. Aduh, sahabatku, Tuhan memberkati. Nah, saudaraku, mari kita belajar. Hati merupakan hal yang sangat penting untuk Tuhan. Alasannya adalah karena Tuhan melihat hati. Tuhan tidak melihat dengan Tuhan meletakkan talenta, Tuhan meletakkan kecantikan, Tuhan meletakkan ganteng, Tuhan meletakkan ketampanan, Tuhan memberi anugerah kepadamu, dan Tuhan memberikan Anda berkat harta begitu. Itu bukan untuk disombongkan, bukan? Tapi itu menunjukkan bahwa ketika saudara terlihat cantik, ganteng, dan sebagainya, berkarunia, bertalenta, berpotensi, itu bukan alat untuk saudara menjadi sombong, tapi itu adalah alat di mana Tuhan berikan kepada kita untuk kita bisa mengeksplor sikap hati, bahkan mengeluarkan yang terbaik untuk kehendak Allah. Selamat bergabung Ibu Windawu. Wow, senang sekali bisa lihat Ibu Windawu bergabung dengan kita di pagi ini. Tapi di Indonesia waktu malam ya. Baik, nah kita dapat belajar dari kisah Yusuf juga, saudaraku. Ketika Yusuf digoda oleh istri Potifar, apakah yang dilakukan Yusuf? Apakah ia melayani istri Potifar? Karena dianggap, oh mumpung nih ada barang gratis begitu kan? No, dia tidak melayani apa yang ditanggapi, apa yang dibuang, apa yang ditawarkan oleh istri Potifar. Nah, sikap hati yang benar di dalam Tuhan, saudara akan tahu bagaimana berespon terhadap semua situasi yang datang. Situasi yang datang itu justru memperkuat sikap hatimu yang benar jika kita meresponinya dengan cara yang benar. Saudaraku yang diberkati Tuhan, senang sekali bisa ada dengan saudara di program Fendi Menyapa ini supaya kita saling membangun hubungan satu dengan yang lain. Nah, coba saudara lihat di dalam Kejadian pasal 39 ayat 14 dan 15. Dikatakan bahwa tetapi Yusuf menolak
dan berkata kepada istri tuannya itu, "Dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?" Nah, perhatikan kalimat ini kalimat paling powerful. Begitu menginspirasi. Coba saudara lihat. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Saudara bisa lihat bagaimana dia ditawarkan untuk menikmati tubuh istri Potifar ini. Tapi Yusuf mengerti banget. Nah, dengar baik. Sikap hati yang benar akan meresponi hal yang benar juga. Apa respon yang benar dia? Dia hadir dengan perkataan ini, saudaraku. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Nah, ini penting sekali. Selamat bergabung Bung Valdo Lesilolo. Waduh, terima kasih sudah bergabung. Nah, mari coba saudara lihat ini. Perhatikan kata ini. Tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Nah, perhatikan ini. Ini yang saya sukai. Tetapi kalau saudara lihat di sekitar saudara akan menemukan begitu banyak orang, maaf kata, suami telanjang di depan istri orang lain. Istri orang lain telanjang di depan suaminya orang. Saudara bisa bayangin dunia seperti begitu sekarang. Nah, Yusuf sangat mengerti. Itu yang saya bilang, sikap hati. Yusuf punya integritas, kejujuran, ketepatan hidup. Ketika seseorang menempatkan kebenaran dalam hidupnya, dia tahu bagaimana bereaksi terhadap semua situasi. Nah, coba saudara lihat. Sebab engkau istrinya. Yusuf tahu perjanjian ini nggak boleh dilewati. Tapi berapa banyak dari kita yang menonton di samping kiri kanan saudara, bagaimana orang-orang begitu gampang sekali membuka diri untuk persinahan, membuka diri kepada pornografi, membuka diri kepada hal-hal yang disana merusak moral. Orang begitu mudah dan gampang sekali untuk lakukan itu. Selamat bergabung Ibu Tan Siane dan selamat bergabung Ibu Bung Reisa Kolibonso ya. Oke. Nah, coba saudara bisa pikirkan ini. Nah, Yusuf memiliki kesempatan untuk melayani istri Potifar. Dia punya waktu untuk itu. Tidak ada orang di rumah. Nah, coba saudara bisa bayangin. Nah, kata Bang Napi itu bilang, kejahatan itu terjadi karena ada bukan karena kesempatan, tapi ada niat pelaku. Begitu kurang lebih. Nah, ini Yusuf punya kesempatan untuk melakukan dosa. Yusuf punya kesempatan untuk mendatangkan kepuasan daging. Saudara dengar baik, mari saya kasih tahu. Seks hanya 5 menit. 5 menit Anda menikmati enaknya. Tapi setelah itu Anda akan hancur. Saudara, integritasmu hancur dan rapuh. Saudara bisa nonton bagaimana orang-orang besar di dalam Tuhan mereka gugur hanya karena kintal sapotong itu. Kok orang Ambon bilang, Orang bisa gugur hanya karena apa? Karena seks itu, saudaraku. Karena keinginan itu. Saudara bisa bayangin, berhenti memasukkan dirimu ke sana. Nah, saudara dengar, Simpson, seorang yang diurapi. Bagaimana dia menghabisi tentara Filistin. 1 orang menghadapi tentara 1000. Jatuh di depan dia. Mereka mati di depan Simpson. Saudara bisa, tapi seorang Simpson yang gagah perkasa, nasir Allah, dipilih Tuhan, dikhususkan untuk Tuhan, menjadi hakim Israel pada waktu itu. Dia patah di tengah seorang perempuan yang namanya Delila. Nah, saudara, bukan cuma itu, saudaraku. Bagaimana saya kasih contoh beberapa hari yang lalu. Daud, bagaimana raja besar. Alkitab menjelaskan kepada dia 40 tahun. Dia berkuasa dan memerintah. Israel damai. Tapi bagaimana dia patah ketika dia berhenti berperang. Itulah yang saya bilang, saudaraku.
Untuk hidup pernikahan yang utuh dan sehat dan diberkati, itu peperangan. Kenapa? Karena harus Anda berperang dengan emosi Anda berperang dengan egois saudara, Anda harus berperang dengan kedagingan saudara, Anda harus berperang dengan keinginan-keinginan saudara. Saudara harus berperang dan saudara harus menang di sana. Saudaraku yang diberkati Tuhan, saya mengerti sekali ada beberapa dari Anda yang SMS saya, bahkan messenger saya secara pribadi dan berkata bahwa Bapak Pendeta, saya sudah tidak sanggup dengan suamiku sekarang. Gitu. Dia paling sering melakukan hal yang paling bodoh. Dia selingkuh. Dia bersembunyi di depan saya. Dia bersembunyi. Itulah yang saya mau katakan buat saudara. Saya sebagai hamba Tuhan pun, saya tidak kuat berhadapan dengan semua situasi seperti ini yang kita hidupi sekarang. Apalagi saya tinggal di Amerika. Nah, saudara tahu sendiri. Nah, ini negara kalau saudara bisa lihat orang begitu bebas berpakaian, suka-sukanya dia. Nah, coba saudara lihat. Nah, saudara, ada beberapa orang yang SMS saya berkata, oh, Pak Pendeta nonton film gratis terus di sana ya. Saudara dengar baik, bukan gratis bos. Itu merusak kita punya sikap hati dan kejiwaan. Itu bisa bikin rusak. Nah, hari ini saudara lihat, Yusuf, Alkitab berkata bahwa dia punya kesempatan. Namun dia memutuskan menolak tawaran istri Potifar. Nah, hari ini saudaraku, kalau Anda diganggu, please lari. Lari dari sana. Jangan berdiam. Nah, selamat bergabung Ibu Ola Latuprisa dan Ibu Ola Usmani. Aduh, sama-sama nama Ola ya. Oke. Dan kemudian selamat bergabung Ibu kekasih hatiku Nona Linu Masa. Tuhan memberkati. Ibu Yeni Titar Soleh, selamat bergabung. Dan kemudian selamat bergabung juga Dwi Santos. Tuhan memberkati senantiasa. Halo Bung Raymond, God bless you too. Ibu Reni Imelda, selamat bergabung, Tuhan memberkati dan sukacita Yesus menjadi bagian hidup kita. Kembali ke pernyataan ini, Yusuf memiliki kesempatan untuk melayani istri Potifar ketika ditawarkan untuk tidur bersama. Itu yang saya mau kasih tahu buat saudara. Kalau orang yang memiliki sikap hati yang benar, dia punya integritas, dia akan tidak menyentuh yang namanya dosa ini. Berhenti, buang semua kehidupan ini. Nah, kalau beberapa dari Anda yang menyaksikan program ini dan berkata bahwa Bapak Pendeta, saya masih terlibat dengan seks bebas, saya masih terlibat dengan perselingkuhan, saya masih terlibat dengan hal-hal yang cabul. Hey, ini waktu untuk kamu keluar dari sana. Please, selamatkan dirimu, selamatkan keluargamu. Bagi beberapa dari Anda yang sudah punya keluarga, mari kita kembali kepada janji Tuhan. Dengar baik, apa yang Anda tabur, itu yang akan Anda tuai. Tunjukkan kehidupan dan sikap hati yang benar terhadap anak-anakmu. Selamat bergabung Bapak Davito Risakota. Nah, halo Shalom Ibu Ola Usmani. Menarik untuk kita belajar. Inilah sikap hati Yusuf yang benar. Apa itu? Dia tidak takut dengan resiko akan dipecat oleh tuannya. Bisa saja Yusuf melayani istri Potifar. Karena memang ketika itu hanya ada mereka berdua di rumah, bukan? Dan tidak ada yang melihat. Tapi mari saya kasih tahu. Kembali ke Kejadian pasal 39 ayat 14 dan 15 dikatakan. Di ayat yang terakhir dikatakan bahwa bagaimanakah mungkin aku Yusuf melakukan kejahatan besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Bukan soal tidak ada orang di rumah. Tapi ada mata yang melihat saudara. Ada mata yang melihat saudara. Dengar baik-baik. Dengar. Ibu Ita Manuputi, selamat bergabung Ibu Ita. Jadilah berkat di Papua. Tuhan memberkati. Nah, coba saudara lihat ini. Tidak ada yang melihat. Namun Yusuf takut akan Allah. Dia memiliki sikap hati yang benar. Dengar. Pengenalan akan Tuhan akan melihat sikap hati yang benar kepada Tuhan. Sadari, selamat bergabung Ibu Mei Was. Wow, senang sekali Ibu Mei bisa bergabung dengan kita hari ini. Salam hormat saya buat semua keluarga yang ada di rumah Ibu Mei ya. Selamat bergabung Ibu Novita Tumalang. Aduh, tetanggaku, idolaku Ibu Novita Tumalang. Salam buat keluarga besar Tumalang semua di Kudamati.
Dan selamat bergabung Ibu Jane Pati Nuhumuri. Aduh Ibu Jane, apa kabar? Tetap semangat Ibu Jane. Dan Ibu Egi Tahalele. Nah, kalau Ibu Egi sudah bergabung, maka dunia pasti aman ya. Salam sejahtera Ibu Egi. Nah, coba saudara lihat. Yusuf punya kesempatan untuk melakukan dosa. Yusuf punya kesempatan untuk mengambil keinginan dagingnya. Yusuf punya kesempatan untuk menikmati istri Potifar. Maaf kata nih, barang gratis ditawarkan, siapa sih yang menolak, begitu kan? Tapi Yusuf memiliki integritas sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Kembali saya membaca ini, Kejadian pasal 39 ayat 15 dikatakan, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Coba saudara lihat itu. Yusuf tidak pikirkan dirinya mau dipecat. Bahkan dia tidak pernah berpikir bahwa akan disakiti oleh suaminya, Potifar ini. Dia tidak berpikir itu. Tapi bagaimana dia menjaga integritas dia di mata Tuhan. Itu penting. Halo Ibu Bubu Sulistio, salam hormat saya buat Pak Bambang dan selamat bergabung Ibu Iren Soisa. Terima kasih Ibu Novita Tumalang, thank you ya, Tuhan berkati. Salam buat suami dan anak-anak di rumah Ibu Novita, dan salam hormat saya buat Pak Bambang juga Ibu Yuus. Sukacita Tuhan menjadi bagian hidup kita. Nah, kembali saudaraku. Nah, ini penting untuk kita belajar bagaimana Tuhan melakukan hal-hal yang baik dalam hidup kita. Dan mari kita mengerjakan apa yang seharusnya kita kerjakan. Tuhan tidak pernah curang, saudaraku. Nah, saudara lihat bahwa seperti tadi saya katakan di dalam 1 Samuel 16 ayat 7 dikatakan bahwa Tuhan tidak melihat, Tuhan tidak memandang paras atau perawakan yang tinggi, tapi Tuhan melihat hati. Nah, ingat baik, sikap hati itu membawa Anda ke puncak. Sikap hati juga yang akan membawa dan mempertahankan Anda di puncak. Sikap hati yang benar akan mengerjakan mujizat Tuhan. Sikap hati yang benar akan mengerjakan hal-hal yang tidak biasa. Teruslah mengerjakan sikap hatimu yang benar. Kalau ada orang yang menyakiti kamu, responi yang benar aja. Santai saja, nikmati hidup. Selamat bergabung Ibu Bapak Leonardo Siogan, dan selamat bergabung Omanor Martinus. Tuhan memberkati kita semua. Dan baiklah Bapak Ibu yang diberkati, mari kita mengerti bahwa Tuhan tidak pernah curang dengan semua yang kita hadapi hari ini. Apa sih yang membuat saudara dan saya menjadi seorang yang gampang menyerah? Ya, jangan menyerah dengan kehidupan ini. Semua orang memiliki masalah dan tantangan yang sama. Mungkin versinya bisa berbeda-beda ya. Tapi saudara sadar atau tidak bahwa setiap tantangan itu selalu mendatangkan hal yang luar biasa dalam hidup kita. Selamat bergabung Ibu Bung Berry Joris. Waduh, senang sekali lihat Bung Berry bisa join dengan kami di program ini. Tuhan memberkati kita. Hei Ibu Vina Lena. Hei, apa kabar Ibu Vina? Apa kabar? Wow, luar biasa. Nah, baik saudaraku yang diberkati. Nah, berbicara tentang hati, apakah yang ada di pikiran kita? Semua yang Anda miliki saat ini, semua yang adalah milik Tuhan, namun Dia memberikan kepada Anda sebuah kehendak bebas, bukan? Sikap hatimu itu paling penting. Tapi mari pakai kehendak bebasmu untuk meresponi situasi dengan yang positif ya. Coba lihat. Nah, free will atau kehendak bebas itu adalah hati Anda. Anda bisa memilih kepada Anda gini. Anda bisa memilih beribadah kepada Tuhan atau beribadah kepada Allah lain. Ini mengingatkan saya kepada Yosua memperhadapkan dua pilihan kepada orang Israel. Israel, Anda mau menyembah siapa? Mau menyembah Tuhan atau mau menyembah siapa? Ya. Menyembah Tuhan itu menunjukkan sikap hatimu sehat. Dengar, hubungan Anda dengan Tuhan yang baik akan mempengaruhi sikap hidup Anda terhadap orang lain. Nah, halo Bapak Nelwan Afrianto Tonapa. Tuhan memberkati Bapak Nelwan.
hamba Tuhan yang diurapi, senang sekali bisa melihat Bapak Nelwan bergabung dengan kami di program Fendi Menyapa. Selamat bergabung Ibu Lina Triana Bella, Tuhan memberkati. Dan selamat bergabung juga untuk Mardo Ivaldo Lesilolo. Tuhan memberkati Bung Valdo, tetap semangat, nikmati Yesus dalam keseharian hidupmu, ya. Nah, baik saudaraku yang diberkati, ini asik banget. Nah, Tuhan mengerjakan hal-hal yang tidak biasa kepada orang yang memiliki sikap hati yang benar. Seperti tadi saya katakan, Yusuf digoda oleh istri Potifar. Sikap hati yang benar. Tetapi anehnya, dia digiring masuk ke dalam penjara. Sekali lagi, sikap hati yang benar tidak selamanya mendatangkan hadiah tiba-tiba begitu ya. Karena sikap hati yang benar bisa menggiring saudara kepada ketidaksukaan orang lain terhadap Anda. Dan kemudian Alkitab berkata bahwa Potifar datang dan menjerumuskan si Yusuf ke dalam penjara. Tapi itu yang saya bilang, sekalipun kamu dibuang kemanapun, kalau kamu disertai Tuhan, itu agendanya lain. Manusia sulit memprediksi agenda Tuhan kalau yang tidak berjalan dengan Tuhan. Justru orang yang berjalan dengan Tuhan memiliki agendanya berbeda. Makanya dunia nggak bisa menerima kamu apa adanya karena agendamu beda. Kamu sedang berjalan dengan agenda Tuhan, sementara yang lain berjalan dengan agenda diri sendiri. Yusuf berjalan dengan agenda Tuhan. Makanya ketika dia ada di penjara pun Alkitab berkata Tuhan sertai Yusuf. Dan Yusuf dibawa menjadi orang nomor 2 setelah Firaun. Nah, justru Firaun berkuasa, tapi Yusuf berpengaruh. Berkuasa dan berpengaruh itu dua hal yang berbeda. Ada orang yang berkuasa tapi tidak punya pengaruh. Tapi ada yang berpengaruh justru malah berkuasa. Bagaimana Firaun, keputusan-keputusan Firaun itu itu semuanya bersumber dari Yusuf, saudaraku. Kalau saudara perhatikan, nah Yusuf punya agenda besar banget dengan Tuhan. Yusuf punya mimpi, dia berjalan dalam kehendak Allah, makanya Tuhan sertai dia. Nah, sekali lagi, ketika seseorang memiliki mimpinya Tuhan, ketika seseorang memiliki kualitas Tuhan, Anda dilempar di planet bumi manapun, Anda tetap menjadi berkat di sana. Dan yang paling penting adalah bagaimana Anda meresponi situasi sulit, meresponi situasi yang tidak enak. Anda perlu kedewasaan di sana. Yusuf sangat dewasa. Proses membuat dia matang. Ketika dia duduk menjadi, kata Alkitab, bilang mangku bumi. Wah, dia duduk di sana. Dia tidak sombong. Dia justru memperbaiki ekonomi Mesir. Bahkan dikatakan ekonomi bangsa-bangsa ditolong sama seorang Yusuf. Kenapa? Sikap hati yang benar membawa Anda kepada promosi. Sikap hati yang benar membawa Anda kepada hidup yang bebas dan merdeka dalam kehendak Allah. Nah, sikap hati yang benar, saudara akan mengerti ini mau kemana hidup ini. Selamat bergabung Ibu Jody Usmani. Tuhan memberkati, salam hormat buat Oma dan keempat anak di rumah. Dan kemudian salam sejahtera saya buat Bung Devi Watunglawar. Bapak Bu Devi, hitung duit bye-bye, oke? Nah, oke, Tuhan memberkati dan tetap semangat buat semua Bapak Ibu. Nah, selamat bergabung Jaden. Apa kabar Jaden? Wah, selamat bergabung Ibu Cia Patirajawane dari Sulawesi mana itu, tengah kah? Gitu. Nah, selamat bergabung. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Ibu Fani Tongsignat. Tuhan memberkati. Nah, coba saudara lihat ini. Yusuf dibawa kemana? Ke penjara. Dia lolos dari mulut istri Potifar. Sekarang dia diperhadapkan dengan penjara. Sekali lagi. Tapi dia tetap punya sikap hati yang benar. Nah, jadi orang yang memiliki sikap hati yang benar, mereka begitu mudah mengikuti setiap proses. Walaupun terlihat sulit, tapi mereka menjadi kuat. Bahkan maaf kata ketika dia di penjara pun dia sempat dilupakan oleh salah satu dari yang juru minum atau juru mak. Itu dia mereka bisa lupa dia.
Nah, tapi ini yang saya mau kasih tahu buat saudara, bahwa kalaupun kamu dilupakan, hey, tetaplah konsisten dengan panggilanmu. Tetap kerjakan bagianmu, sikap hati yang benar itu penting. Nah, kembali ke sini, Yusuf akhirnya didengar oleh Firaun. Dan Alkitab berkata Firaun memanggil dia, kemudian diberikan cincin dan dikenakan jubah. Lalu kemudian dipakaikan, dia menunggangi kereta Firaun. Untuk apa? Dipromosikan. Saya cuma mau mengingatkan Bapak Ibu, kenali sikap hatimu. Hiduplah di dalam kebenaran itu. Toh kamu tidak akan sia-sia. Sikap hati yang benar mendatangkan promosi pada waktunya. Sikap hati yang benar membawa berkat bagi kehidupanmu. Yusuf, dia lari dari godaan istri Potifar. Dia dibawa ke penjara. Ending-endingnya dia kemana? Dia di tahta bersebelahan, sebut saja begitu. Orang jadi nomor 2 di Mesir. Bukankah itu Tuhan? Hari ini Tuhan memberkati semua sahabat-sahabat pendengar dimanapun Anda berada. Tuhan menjadi bagian hidup kita. Jangan kecut dan tawar hati. Teruslah hadapi hidup ini. Ada beberapa dari Anda mungkin sedang mengalami masalah keluarga. Beberapa dari Anda mungkin punya suami, punya wanita idaman lain, atau istri Anda melakukan penyimpangan-penyimpangan. Ini waktu untuk kita berbalik kepada Tuhan. Sikap hati Yusuf memberi pelajaran mahal bagi kita untuk kita lari dari semua godaan. Itu penting. Jangan ambil sikap seperti yang dilakukan Simson. Hati-hatilah, maaf kata ya, hati-hatilah dengan yang namanya young woman. Saudara bisa lihat bagaimana Delilah ada di mana-mana. Saudara harus tahu itu. Delilah ada di mana-mana. Dan jangan lupa juga, istri Potifar juga ada di mana-mana. Penting untuk saudara dan saya, mari mengerti kehendak Allah. Selamatkan keluargamu. Panggil nama Yesus. Libatkan Tuhan dalam keluargamu. Selamat bergabung Ibu Monica Lewa. Aduh, senang sekali bisa lihat Ibu Monica. Tuhan memberkati, Tuhan urapi, dan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ibu Yulia Titi juga, selamat bergabung Ibu Yulia, dan Ibu Patricia Pikanusa. Halo Ibu Pikanusa, Tuhan memberkati, dan selamat bergabung Ibu Monica. Salam hormat saya untuk keluarga besar Lewa. Aduh, keluarga besar Lewa ini sangat luar biasa. Tuhan pakai mereka untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan membuat hari-hari kehidupan Ibu Monica bersama dengan suami dan anak-anak tetap ada dalam sejahtera dan sukacita Yesus. Tuhan tetap berkati kita dan teruslah mengerjakan panggilan Tuhan di dalam setiap kita. Maju terus bersama dengan Tuhan, raih kemenangan bersama dengan Yesus. Tuhan memberkati kita semua ya. Oke, selamat bergabung untuk semua sahabat pendengar dimanapun Anda berada ya. Sebentar lagi saya akan tutup. Dan terima kasih Ibu Nona Lini Masa. Tuhan memberkati Ibu Nona, tetap semangat ya. Selamat bergabung Ibu Yola Loterbah. Senang sekali bisa lihat adik perempuan ini bergabung dengan kami di program ini. Dan sebentar lagi saya akan tutup program ini. Beberapa dari Anda yang mungkin kelewat pembicaraan saya, Anda bisa memutar ulang begitu ya. Saudara bisa mendengarkan dari awal lagi, sebab program ini akan muncul tiba-tiba. Jadi tidak ada pakai batas waktu semacam jam berapa, hari apa gitu, enggak. Program ini akan muncul seiring dengan kalau saya dapatkan sesuatu yang Tuhan taruh di hati, lalu saya ingin berbagi dengan Bapak Ibu, saya akan on air gitu ya. Saya akan live di Facebook seperti ini. Dan makanya ada beberapa sahabat pendengar mengatakan bahwa Pak Pendeta ini hari apa, jam berapa, dan bagaimana gitu loh. Nah, saya tidak bisa mematok waktu dan hari. Jadi seberapapun Bapak Ibu yang bisa bergabung ya puji Tuhan. Jadi prinsip saya begini.
seberapapun Bapak Ibu yang bisa bergabung dengan saya, berarti ada maksud Tuhan untuk Bapak Ibu dan saya mendengarkan pesan Tuhan itu. Jadi tidak dipatokkan berdasarkan urutan waktu, bahwa hari ini saya akan on air, hari besok saya akan on air, besok tidak, no. Tapi apa yang Tuhan bicara di dalam saya, itulah yang saya akan sampaikan kepada Bapak Ibu semua, ya. Selamat bergabung Ibu Oli Martinus dan Bung Tumahina Leksi. Terima kasih Bung, Tuhan memberkati. Terima kasih untuk semua Bapak Ibu yang sudah stay bersama dengan saya dari awal pembicaraan ini sampai saya mengakhiri pesan saya hari ini. Nah, sebelum saya mengakhirinya, saya ingin berdoa buat setiap kita, untuk kita sama-sama menjalani hidup dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Hai, selamat bergabung untuk saudara perempuan saya, Ibu Nenong Rehata. Terima kasih Bapak Pendeta Bincar Aritonang, senang sekali untuk bisa bergabung dengan Pak Bincar, ya. Oke, sebelum kita berpisah, saya akan berdoa buat beberapa dari Anda yang masuk secara privat, ya, maksudnya jalur messenger privat bagi saya. Tuhan memberkati kita semua. Dan baik, hari ini mari kita satu di dalam doa. Kepada Bapak Ibu yang mungkin merasa badan kurang enak, atau masih sakit, atau punya pergumulan keluarga, punya beban. Jadi gini, kalau yang punya masalah keluarga, saudara bisa taruh tangan kanan saudara atau tangan di bahu, ya, di bahu. Lalu kemudian kalau beberapa dari Anda yang memiliki masalah ekonomi, saudara bisa letakkan itu di perut. Oke? Lalu kemudian beberapa dari saudara yang punya masalah kebencian dengan orang, tidak sulit mengampuni, taruhlah di hati saudara, ya. Taruh tangan di hati saudara. Nah, beberapa dari Anda yang punya pemikiran cabul, cuma mau perempuan lain atau laki-laki lain, begitu kah? Nah, taruhlah tangan kanan saudara di dahi. Supaya semua posisi-posisi itu tujuannya supaya kita ambil tindakan nubuatan dan berdoa dari jauh. Dan saya sangat percaya sekali bahwa doa orang benar besar kuasanya. Nah, ketika Bapak Ibu meletakkan tangan di area yang saudara sedang gumuli, doa saya dari tempat ini, ingat baik, doa orang benar besar kuasanya. Aminkan itu dan milikilah kehidupan yang sangat-sangat luar biasa bersama dengan Tuhan. Saya mohon maaf karena beberapa dari Anda menelpon saya lewat via messenger, saya tidak bisa melayani karena saya live dengan handphone yang sama, begitu. Jadi saya tidak bisa mengakomodir semuanya, ya. Tapi kalau Bapak Ibu semua bisa join dengan saya di sini, welcome sekali, ya. Selamat bergabung Ibu Peggy Paradis dan Filbert Wagyu. Hey Filbert, apa kabar, ya? Ibu Peggy, tetap semangat Ibu Peggy. Sukacita Tuhan menjadi bagian Ibu Peggy, ya. Dan selamat bekerja juga Ibu Peggy. Salam hormat saya buat suami dan anak-anak di rumah. Ya, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini. Terima kasih untuk sukacita dan mujizat Tuhan atas keluarga-keluarga kami yang ada di rumah. Tuhan, Engkau lihat tangan-tangan yang ada di bahu. Ada beban pergumulan yang begitu berat mereka hadapi. Tuhan tolong mereka. Tuhan bantu mereka. Kalau Tuhan bisa meluputkan Yusuf dengan sikap hati yang benar, kiranya kami pun diluputkan oleh Tuhan. Dan hari ini Tuhan, Engkau lihat bagaimana ada beberapa anak muda yang meletakkan tangannya di kepala. Karena pikiran mereka penuh dengan kecabulan. Pikiran mereka penuh dengan hawa nafsu. Tuhan Yesus, firman-Mu berkata, tawanlah setiap pikiranmu di dalam Kristus. Tawanlah setiap pikiranmu di dalam Kristus. Tawanlah setiap pikiranmu di dalam Kristus. Dan aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Hikmat Allah, kecerdasan, kemampuan, ketajaman Tuhan turun atas setiap pikiran kami. Dan dari tempat ini Tuhan kami berdoa dalam nama Yesus. Jika Engkau melihat ada beberapa yang meletakkan tangannya di perut, disebabkan karena ekonomi keluarga mereka lagi menurun, pendapatan menurun, jabatan belum dapat promosi, atau apa saja Tuhan, soal makan minum lagi masalah dalam keluarga dan rumah tangga. Tuhan cukupkan mereka,
tepat pada waktunya. Berkati ladang-ladang pengabdian mereka. Berkati bakul-bakul kehidupan mereka. Berkati meja makan mereka. Berkati tempayan-tempayan kehidupan mereka. Isilah dengan anggur mujizat seperti yang Tuhan lakukan dalam Yohanes pasal 2 pernikahan di Kana. Tuhan, sembuhkan keluarga-keluarga yang mulai berantakan. Beberapa dari mereka yang meletakkan tangan di dada dan berkata bahwa aku penuh dengan kebencian, aku tidak bisa mengampuni suamiku, aku tidak bisa mengampuni istriku, aku tidak bisa mengampuni anak-anakku. Bahkan mungkin beberapa anak-anak berkata bahwa aku sulit mengampuni papa dan mamaku, aku sulit mengampuni orang yang menyakiti hatiku. Tuhan, kiranya kesembuhan batin turun atas setiap kami, Tuhan. Aku percaya Tuhan, ada mujizat, ada kesembuhan, ada hidup yang benar, ada di dalam setiap kami, Roh Kudus. Tuhan, dari tempat ini Roh Kudus, aku memberkati Tuhan beberapa yang memiliki sakit pada jantung. Tuhan, sembuhkan dalam nama Yesus. Aku perkatakan mujizat kepada jantungmu, pulih dalam nama Yesus. Aku perkatakan kepada ginjalmu yang rusak, pulih dalam nama Yesus. Aku perkatakan Tuhan, ada kehidupan di dalam keluarga dan rumah tanggamu. Yesus Kristus, Engkau hadir dan menjawab kebutuhanmu. Firman-Mu berkata, aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Kepada siapa yang percaya kepadaku, kepadanya pintu dibuka, kepadanya agendaku diberitahukan. Tuhan, Roh Kudus, nyatakan kemuliaan dan kuasa-Mu. Berkati dalam nama Yesus. Sembuhkan dan pulihkan Tuhan. Dalam nama Yesus. Aku perkatakan kepada beberapa suami yang masih terlibat dengan alkohol, seks bebas, terlibat dengan narkoba, Tuhan sembuhkan dan pulihkan. Mujizat-Mu ya dan amin. Nyatakanlah kemuliaan-Mu Tuhan. Aku percaya Tuhan, Engkau tidak pernah curang. Engkau ada untuk setiap orang-orang yang terbeban. Engkau ada untuk setiap orang yang terikat. Sembuhkan, pulihkan, jamah. Buat mereka terlepas dari segala bentuk manifestasi dosa. Tuhan, nyatakan kemuliaan-Mu. Pakai setiap kami untuk jadi berkat. Menjadi suara kenabian dimanapun Tuhan tempatkan kami. Tuhan, pakai kami untuk kemuliaan-Mu. Roh Kudus, Tuhan Yesus, tolong kami. Tuhan, setiap kami yang sedang bergumul dengan anak-anak, pendidikan anak-anak. Beberapa dari kami yang sedang bergumul bagaimana membiayai pendidikan anak-anak. Tuhan, Engkau Bapa yang perhatikan. Engkau sumber kehidupan. Engkau Allah yang datang dan menjawab setiap kebutuhan kami. Tuhan Yesus, kalau hari ini beberapa dari saudara-saudara kami yang menyaksikan program ini sedang memiliki 2 ekor ikan dan 5 roti. Sementara yang di hadapan mata 5.000 orang. Bagaimana mungkin aku bisa memberi makan keluargaku yang besar ini dengan pendapatan yang kecil? Tuhan Yesus, tolong. Mujizat-Mu ya dan amin. Bapa, nyatakan kemuliaan-Mu. Lipat gandakan Tuhan. Buat mujizat-Mu sehingga tinggal 12, sehingga sisanya 12 bakul. Buat hal yang sama untuk keluarga-keluarga yang menyaksikan program Fendi Menyapa ini. Tuhan, berkati kami semua. Sukacita, mujizat, kekuatan dari Allah turun atas setiap kami. Beberapa dari kami yang mungkin sudah duduk lama di kolam Siloam, menantikan air itu bergoncang untuk mujizat datang. Beberapa dari kami yang sudah naik di pohon sikomor, pohon ara seperti Sakeus, hendak melihat Yesus. Beberapa dari kami sudah mendengarkan firman Allah berulang-ulang. Beberapa dari kami yang sudah membaca firman berulang-ulang. Tapi Tuhan, belum datang lagi jalan keluar itu. Belum datang lagi mujizat itu. Tuhan, kuatkan kami, Tuhan Yesus. Pada waktunya Engkau mengunjungi, bukan berdasarkan waktu manusia, tapi Engkau mengunjungi, Engkau mendatangkan mujizat pada waktu Engkau datang, Tuhan. Roh Kudus, waktu-Mu lah yang kami tunggu-tunggu, seperti seorang lumpuh di dekat kolam Siloam itu. Bagaimana kami bisa melihat hal itu? Tuhan, tolong kami, Tuhan Yesus. Engkau tidak pernah curang, Bapa. Cukupkan semua kebutuhan kami tepat pada waktunya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini. Mujizat Bapa terjadi atas setiap kami. Tuhan Yesus, aku berdoa Tuhan untuk Ibu Meta Patiasina. Tuhan, berkati Ibu Meta. Tuhan, berkati dan urapi. Berkati kedua anaknya.
urapi kedua anaknya. Tuhan Yesus berkati Ibu Meta. Apa saja yang Ibu Meta lakukan dibuat Tuhan berhasil dan diberkati. Berkati dia sebagai seorang ibu rumah tangga. Tuhan urapi Ibu Meta. Buat dia bercahaya bagi kemuliaan Tuhan. Buat dia terus bersinar. Tuhan berkati Ibu Meta. Tuhan berkati masa depan anak-anaknya. Tuhan berkati semuanya. Berkati Roh Kudus. Terima kasih banyak Bapa di surga. Berkati. Dan terima kasih Tuhan Yesus untuk semua teman-teman sahabat yang dari jauh bergabung bersama dengan kami. Tuhan berkati setiap kami. Terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sukacita Yesus menjadi bagian hidup kita semua. Tuhan berkati Ibu Lik Watil Selin. Tuhan urapi Ibu Lik Watil. Urapan Tuhan turun atas Ibu Selin. Dan Tuhan berkati Ibu Oli Martinus. Tuhan berkati setiap kami. Terima kasih banyak Bapak untuk semua sahabat yang tidak kami sebutkan nama-namanya dalam doa kami. Dan kiranya Tuhan Yesus lewat program ini menjawab kebutuhan apa yang sedang kami gumuli. Dan Tuhan tolong kami Tuhan. Dan ini menjadi kekuatan besar bagi kami semua. Terima kasih untuk Desi Karolus Tuhan. Berkati Bung Lito, berkati keluarganya, berkati semua orang. Berkati semua orang yang terlibat dengan pembicaraan kami ini dari awal sampai akhir ini. Tuhan berkati dan sukacita Yesus menjadi bagian kami. Terima kasih Roh Kudus, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di program berikut. Saya minta maaf kepada Bapak Ibu semua jika komentar-komentar Bapak Ibu semua tidak saya sebutkan karena naiknya cepat. Jadi saya agak sedikit terganggu kalau saya lagi fokus begitu. Bukan terganggu, tapi saya karena lagi fokus jadi kelewat begitu ya. Maaf kata ya untuk semua yang ini. Bapak Ibu yang kelewat acara ini, saudara bisa kembali lagi dari awal. Untuk bisa mendengarkannya. Halo Ibu Enda Tanwijaya, Tuhan memberkati Ibu Enda, memberkati bisnis Ibu Enda, ya. Tuhan membuat Ibu Enda bercahaya terus. Bagi teman-teman yang ada di seputaran di Ambon begitu ya, ini Ibu Enda nih jago bikin kue, ya. Jadi Bapak Ibu bisa pesan dari dia ya. Oke. Jadi kalau Bapak Ibu yang tinggal di Amerika, saudara ingin berbusana lebih baik dan menata gaya begitu, Anda bisa menghubungi Ibu Fani Tongsignat. Nah, dia orangnya, spesialisasinya di situ ya. Nah, kalau saudara mau belajar Alkitab ya hubungi saya, kurang lebih begitu ya. Kalau Bapak Ibu yang ingin menabung ya, gitu. Coba ketemu dengan Bapak Dev Watunglawar itu ya, dia orangnya baik. Nah, bunganya pasti tinggi katanya gitu ya. Oke. Lalu selamat bergabung. Saya minta maaf kepada beberapa dari Anda yang mengontak saya secara pribadi dan saya matikan, decline. Itu tujuannya supaya, karena kalau saya terima itu bakalan terputus live kita ini. Oke, itu saja dan sampai jumpa di hari-hari berikut tanpa saya memberitahukan kepada Bapak Ibu semua. Jadi seberapapun yang Bapak Ibu bisa bergabung, berarti itu ada tujuan dan maksud Tuhan untuk Bapak Ibu harus mendengarkan apa yang menjadi pesan Tuhan lewat kehidupan kami. Tuhan memberkati. Dan hey Ibu Yuan, Ibu Magdalena Purwaningsi, thank you banget Ibu Magdalena. Salam buat jemaat yang Ibu Magdalena layani. Dan Ibu Yuan tolong sampaikan hormat saya untuk semua keluarga yang ada di rumah. Untuk Ibu Sinta Van Joos juga Tuhan memberkati. Oke, kita berpisah hari ini. Kita tidak memperpanjang lagi karena saya harus mengerjakan ada beberapa rekaman yang saya harus buat lagi. Tuhan memberkati, sukacita Yesus menjadi bagian hidup kita. Bagi Bapak Ibu yang suka membaca, Anda bisa mengikuti website saya di sebentar saya lihat dulu. Anda bisa ikuti website saya di fendisimataowix.com ya, fendisimataowix.com. Bagi Bapak Ibu yang suka membaca, kan ada orang yang suka membaca tapi ada juga yang tidak suka mendengar. Jadi kemudian kalau Bapak Ibu yang bepergian dengan kendaraan, dengan mobil, Bapak Ibu bisa mengunjungi podcast saya di aplikasi Akor atau aplikasi Sportif begitu ya. Bapak Ibu bisa mengikuti di sana.
ada beberapa tema-tema khotbah yang saya rasa perlu saudara dengar untuk membangkitkan kehidupan iman kita masing-masing. Nah, lalu kemudian kalau Bapak Ibu ingin mengikuti ibadah online Rockdover, Anda dapat mengikuti kita di Rockdover, page Rockdover di Facebook, itu live. Nah, sesungguhnya Anda bisa mengikuti ibadah Rockdover dari awal sampai akhir di page Rockdover. Terima kasih sudah bergabung, Tuhan memberkati kita semua, tetap semangat dan shalom.